Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membuat search view dan sudah menentukan entitasnya, selanjutnya kita buat recycle view. Recycle view itu untuk menampilkan data berupa list. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan menambahkan library untuk recycle view agar dapat digunakan di dalam aplikasi ini. Untuk recycle view sendiri itu ada di sini, kita buka di build Gradle ya, yang di bawah, yang modul app, kita tambahkan recycle view di sini. Caranya pertama kita cari di Google, kita cari recycler view Android dependency. Nanti kita akan dibawa ke halaman recycle view dari Android developers. Setelah terbuka, di sini ada URL, ada data implementation-nya ya. Kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian selain recycle view, kita juga membutuhkan dependency atau library untuk menampilkan gambar yang awalnya dari URL saja, kemudian langsung di-download gambarnya, kemudian ditampilkan di dalam list view. Library tersebut adalah Glide. Kita cari di Google Glide Android. Oke, ini ada BAMTech Glide. Kita gunakan ini. Sebenarnya ada banyak library yang lain, tapi ini library yang sering digunakan untuk download gambar. Di sini ada cara implementasinya, di copy saja, kemudian kita taruh di bawah sini. Kemudian nanti kita juga perlu circular image view ya, agar tampilannya bisa bulat gambar fotonya. Kita cari circular image view Android. Nah, di sini ada circle image view, bukan circular ya, tapi circle image view. Kita buka. Di sana biasanya dijelaskan bagaimana implementasinya. Oke. Di bawah sini ada implementasinya seperti ini. Tinggal klik di blok, copy, kemudian ditambahkan di sini. Kalau sudah semua, klik sync now. Sync now ini proses akan Gradle akan mendownload beberapa library baru yang kita tambahkan di sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita buka di activity main. Nah, di activity main itu masih menggunakan constraint layout. Nanti ini semuanya akan kita ubah menjadi recycle view. Langkah pertama, ini baris di bawah ini kita hapus saja. Kemudian di akhir, sebelum tutup kurung siku ini ya, kita kasih backslash. Ini artinya kita cukup butuh satu saja. Kemudian dari constraint layout ini kita ubah menjadi recycler view. Seperti ini. Kalau sudah, nah ini jangan lupa ditambahkan juga ID ya. Saya tambahkan ID-nya, kita beri nama recycler main. Oke. Kemudian kalau sudah, kita buat itemnya. Nah, ini adalah untuk layout utamanya, kemudian itemnya kita buat di sini. Layout, klik kanan new layout resource file. Kemudian kita beri nama item underscore main. Kemudian kita klik OK. Ya, item main ini menggunakan constraint layout. Mungkin sebenarnya bisa pakai linear layout atau relative layout, tapi kita akan mencoba menggunakan constraint layout. Nah, yang pertama kita tambahkan tentunya butuh circle image view. Kita tambahkan width-nya, kita buat 64 dp, kemudian height-nya juga 64 dp. Nah, seperti ini. Ini kita butuh ID juga ini.
ID-nya kita beri nama item avatar. Nah, kemudian kita untuk constraint layoutnya sendiri ini kita tambahkan padding ya, biar lebih indah tampilannya. Paddingnya kita buat 16 dp. Kita lihat desainnya. Desainnya kurang lebih seperti ini. Ini kita tarik ke bawah agar dia nanti bisa center. Kemudian ini kita tarik ke atas. Kemudian yang kiri kita tarik ke kiri ya. Jadi dia akan center di tengah ya. Kemudian kita tambahkan text view. Ini yang atas kita tarik ke atas, kemudian yang kiri kita tarik ke sebelah sini ya. Namun kita tambahkan jarak sekitar 16 dp. Oke. Kita tambahkan lagi text view. Ini yang atas ikut di bawahnya sini, kemudian yang bawah ikut di sini ya. Jangan lupa sebelah kiri ditambahkan 16 dp. Nah, ini akan nempel dengan text view yang ada di atasnya. Nah, kita mungkin bisa beri jarak atasnya bisa 8 dp misalkan. Nah, sehingga akan terpisah di antara dua text view ini. Yang text view atas ID-nya kita beri nama item login. Oke, kalau ada seperti ini diklik yes saja. Oke. Kemudian yang bawah kita beri nama item description. Oke. Nah, ID ini nanti akan kita gunakan di adapter nanti ya. Oke. Kalau sudah teks yang atas ini kita beri style. Ini banyak style yang bisa ditambahkan di sini. Untuk kali ini hanya saya perbesar ukuran fontnya jadi 18. Kemudian warna teksnya dibuat hitam pekat ya, hitam pekat. Ini adalah warna kode warna untuk hitam pekat. Kemudian yang di bawahnya detailnya ini juga warnanya akan dibuat hitam pekat, text colornya. Backgroundnya dark. Oke. Sekarang kita lihat secara kodenya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan desain ini akan mengambil satu layar full untuk satu item. Nah, ini akan menjadi masalah nanti. Satu item hanya akan ditampilkan satu layar. Item kedua akan ada di bawahnya sehingga tertutup. Nah, untuk mengatasinya kita ubah height atau tinggi dari constraint ini dari match parent menjadi wrap content. Kalau kita lihat di desain, tampilannya akan menjadi seperti ini per itemnya. Nanti akan bertambah di bawahnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita buat adapter. Nah, sebelum kita buat adapter, di sini kita buat package terlebih dahulu untuk menyimpan adapter tersebut. Klik kanan, new. Kemudian di klik kanan di sini ya, kita upload API, klik kanan, new, package, beri nama adapter. Oke, di adapter kita buat main adapter. Nah, adapter ini adalah adapter untuk halaman utama. Klik kanan, new, Kotlin, kita buat main adapter. Tipenya adalah kelas. Nah, kita double klik. Oke. Di dalam kelas adapter ini kita tambahkan inner class. Kelas namanya adalah view holder. Namanya bisa apa saja, tapi yang jelas nanti digunakannya harus konsisten. Dia akan extend, dia akan extend ke recycler view, kemudian view holder, kemudian buka dan tutup awal. Ini tentunya ada error. Kita akan ke sini saja, klik, atau kalau enggak Alt enter juga sama saja. Change to constructor invocation. Nah, dia butuh konstruktor. Kemudian Alt enter lagi, add constructor parameter item view. Oke. Kemudian setelah itu kita buat sebuah fungsi di dalam inner class. Kita buat sebuah method atau fungsi
namanya adalah bind, atau sebenarnya bebas karena nanti akan dipanggil lagi di bawah. Tidak harus bind ya, tapi di sini kita buat nama fungsinya bind. Fungsi ini membutuhkan satu parameter dengan tipe datanya adalah user. Kemudian kita buka tutup kurung kurawal ya. Di sini ada error, alt enter saja dia akan otomatis bisa. Oke, kemudian di sini tadi sudah ada item view. Item view ini akan kita masukkan ke dalam scope function. Ini bawaannya Kotlin, ini sangat dipermudah dengan adanya scope function. With item view ini mau di apa saja. Nah, yang jelas di item view tadi ada item avatar, ada item name, kemudian juga ada item login ya, kemudian ada item description. Pertama avatarnya, karena ini wujudnya gambar, maka kita download terlebih dahulu dari URL yang sudah disediakan di user ini ya. Dari avatar URL kita download, kemudian kita tampilkan ke dalam gambar yang ada di sini. Item avatar. Caranya gimana? Caranya adalah kita gunakan glide. Glide titik with. Nah, ini ditulis this saja. Di sini maksudnya view ya pada kasus ini. Kemudian setelah itu kita load dari URL-nya kita ambil dari user titik avatar URL. Kemudian kita taruh di mana targetnya. Into targetnya image view adalah ID-nya tadi adalah item avatar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi diambil dari URL dari user, kemudian ditaruh di item avatar. Item avatar ini berarti ditaruh di sini. Oke. Kemudian untuk login kita buat biasa saja. Item login titik teksnya kita isi dengan data dari user titik kita ambil login ya. Kemudian untuk item description, nah ini kita bebas sebenarnya mau diisi data apa description ini. Pada kasus ini kita akan memberi data berupa URL-nya, HTML URL. Oke. Ini view holder sudah jadi. Kemudian untuk main adapter kita extend ke recycler view. Recycler view titik adapter. Adapter ini butuh generic ya, butuh data di tipe generiknya ini. Kita isi dengan view holder. Nah, seperti ini. Jadi main adapter view holder ini aslinya ya inner class ini sendiri. Nah, ditulis main adapter, nama kelasnya, kemudian titik view holder. Kemudian masih error. Kita lihat. Kita alt enter, ada solusi. Nah, butuh constructor invocation. Nah, buka tutup kurung ya. Ini juga masih error. Ini ada fungsi yang harus diimplementasikan. Implement members. Kita pilih semua, kemudian klik OK. Oke, kemudian nanti datanya akan kita simpan ke dalam sebuah list. Maka di sini butuh konstruktor juga. Kita beri nama file list. Ini adalah array list of user. Kalau masih ingat tadi ada user dummy, ini akan diambil dari user dummy, atau nanti akan diambil dari API jika API-nya sudah siap. Kemudian untuk get item count, untuk mendapatkan jumlah data, kita return list titik size. Kemudian on bind view holder ini kita tinggal panggil fungsi bind ini. Nah, jadi kalau di atas ini fungsinya diberi nama lain selain bind ya, di sini harus sesuai. Kita ketik holder ini ya, holder titik bind. Yang di bind apa? Yang di bind adalah user. Nah, di sini tidak ada user, adanya hanya position. Tapi kita punya list, punya array-nya, dan ini punya posisinya. Nah, maka kita gunakan itu. List titik get position.
seperti itu. Oke, kemudian di dalam pembuatan view holder kita akan men-inflate yang sudah kita buat di sini. The main kita akan inflate di sini. Caranya adalah kita buat variabel, kita beri nama item view ya, item view, atau kita beri nama view juga tidak masalah sebenarnya. View sama dengan layout inflater from parent. Ini diambil butuh konteksnya saja sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah inflate. Yang di inflate ini adalah layoutnya, r.layout.item main. Nah, di sini ada error, kita alt enter saja. Nah, errornya akan hilang. Kemudian parameter kedua adalah parent, parameter ketiga adalah false. Ya. Kemudian view, kalau create view holder, dia membutuhkan return-nya adalah view holder. Nah, maka kita tinggal panggil return view holder, dan untuk konstruktornya view holder dia butuh view atau item view sebenarnya. Oke, ini sudah jadi konstruktornya. Adapternya sudah jadi, maksud saya adapternya. Kemudian kita kembali ke main activity. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan memanggil recycle view tadi. Nah, recycle view kita beri nama recycle main untuk ID-nya. Jadi apa yang tertulis di sini itu kita ketikkan di sini. Nah, kemudian titik, kita butuh adapter ya, set adapter. Nah, seperti ini, adapter sama dengan main adapter. Kemudian butuh data. Datanya apa? Datanya berupa list of user. Kita ambil dari user dummy titik list. Ya, ini ya. Kemudian recycler main ini juga butuh layout manager. Nah, karena list kita itu dari atas ke bawah, maka kita gunakan linear layout manager. This ya. Oke, sekarang kita coba untuk running. Klik run ya. Kita tunggu. Ini masih belum ya, ini masih yang lama, dia masih proses. Kita tunggu. Ya, dan sudah bisa ya di sini. Sudah bisa menampilkan gambar dari avatar, URL dari avatar, dan juga datanya di sini sudah sesuai. Apabila tidak bisa, masih terjadi error, ada kemungkinan karena belum meminta request koneksi internet. Maka silakan dibuka di manifest, Android manifest. Nah, di sini kita tambahkan use permission. Artinya ketika Glide tadi mengambil data dari URL dari internet, nah berarti aplikasi membutuhkan koneksi internet. Android permission internet. Oke. Ya. Oke, cukup untuk sementara, sekian dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.